Halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 23 bertepatan dengan tanggal merah hari Waisak. Ini hari Kamis tanggal 23 tahun 2024. Study tour. Kita bahas study tour. Study tour ini sebenarnya sudah ada dari zaman saya sekolah dulu ya. Zaman dulu sekolah itu ada study tour. Dulu zaman saya itu kelas 6 SD sudah ada study tour, yang sudah tamat SMP kelas 3 dulu juga ada study tour. Nah, kalau sekarang kelas 9 namanya. SMA kelas 3 dulu juga ada study tour, SMK kelas 3 juga ada study tour. Nah, sekarang kelas 12 namanya. Ya, ada study tour. Nah, saat ini study tour menjadi polemik di tahun 2024. Terjadi banyak kecelakaan kendaraan bus yang membawa anak-anak study tour di tol maupun di jalan non-tol, melibatkan siswa SMP, SMK, SMA, ada beberapa yang meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Karena kejadian itulah banyak yang marah, protes, ya, warga masyarakat. Mereka meminta study tour itu ditutup aja, ditiadakan aja lah study tour itu ya, ditiadakan aja. Karena banyak protes itulah pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan di beberapa daerah provinsi, mengeluarkan surat edaran study tour ini ditiadakan aja, ditutup, dilarang. Pertanyaannya, apakah keputusan itu sudah tepat melarang terjadinya study tour? Nah, kita kaji lagi lah, kita coba kaji apakah sudah tepat ya. Study tour itu kegiatannya tidak hanya melibatkan sekolah dan travel, tidak, tapi banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk kegiatan study tour, ada siswa, ada orang tua siswa, ada sekolah, ada travel penyedia kendaraan, ada UMKM, dalam hal ini ada rumah makan, ada tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, dan lain sebagainya. Banyak yang dilibatkan ini. Kalau study tour dilarang, tidak boleh adanya study tour, maka ada pihak-pihak lain yang dia merasa kehilangan mata pencaharian. Ya, jadi menurut saya tidak perlu dihilangkan study tournya, tapi diperbaiki sistemnya. Nah, sistem apa yang harus diperbaiki? Nah, ini ya, sistemnya yang harus diperbaiki, bukan dihilangkan. Nah, sistem apa yang harus diperbaiki? Yang pertama yang harus diperbaiki adalah sistem mewajibkan seluruh siswa mengikuti study tour. Sistem mewajibkan seluruh siswa membayar study tour, baik ikut maupun tidak ikut. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ya. Karena selama ini ada sekolah yang mewajibkan, yang mengharuskan siswa itu harus membayar study tour, ikut ataupun tidak ikut. Nah, kalau dia sudah membayar kan harus ikut, gitu kan? Nah, ada juga sekolah yang mengharuskan, yang ikut bayar full, yang nggak ikut bayar setengah atau 25%. Intinya ikut andil dalam pembiayaan. Nah, sistem ini harus dirubah. Artinya ke depan jangan mewajibkan siswa itu untuk ikut study tour. Bawa saja siswa yang mau ikut. Kalau kita mewajibkan, maka kasihan orang tua yang kesulitan dalam penyedia dana. Ya, karena nggak semua orang tua itu memiliki dana yang cukup untuk pendidikan anaknya sekolah. Ya, kadang
orang tua harus pinjam sana sini supaya anak bisa ikut study tour. Nah, ini memberatkan. Nah, jadi ini sistem yang pertama ini harus diperbaiki, ya. Jangan mewajibkan, tapi menyarankan bagi mereka yang ingin ikut study tour, ya, yang mau saja, gitu ya. Nah, kalau memang harus mewajibkan ikut study tour, maka dari pihak sekolah panitia harus mencarikan jalan solusi supaya anak itu bisa ikut. Mungkin ada subsidi silang misalnya, seperti itu ya. Subsidi silang bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bisa ikut study tour. Itu solusi pertama. Nah, sistem itu yang harus diperbaiki. Sistem yang kedua yang harus diperbaiki adalah pihak sekolah itu kan mencari kendaraan melalui travel. Pihak sekolah dalam hal ini panitia study tour itu mencari kendaraan dengan berhubungan dengan travel. Nah, jangan 100% pihak sekolah itu percaya terhadap travel, penyedia dan kendaraan. Artinya, pihak sekolah itu harus ngecek travelnya, izin travelnya masih berlaku atau tidak, harus dicek tuh. Kemudian kendaraan itu juga harus dicek, karena banyak juga sekolah-sekolah yang tidak ngecek kendaraan, dia percaya aja sama travel. Nah, kendaraan yang mau dibawa buat menaikkan anak-anak study tour ini nggak dicek, layak nggak sih kendaraannya? Itu harus dicek. Lihat izinnya, lihat mesinnya, lihat fasilitas di busnya, layak nggak, karatan nggak, ya, harus dicek. Kendaraannya itu harus dicek. Jangan sampai kita study tour sampai di jalan tuker bus. Nah, ini terjadi banyak sekali ini di jalan, mobilnya rusak, tukar bus di jalan. Jadi pihak sekolah dalam hal ini panitia cek kendaraan, ya, dicek. Itu sistemnya yang harus dirubah. Kalau mungkin kemarin-kemarin pihak sekolah tidak ngecek kendaraan, sekarang harus ikut dicek, cek kendaraannya, cek busnya, ya, cek rem dan lain sebagainya, dicek. Jangan 100% percaya sama travel, ya. Lalu apa yang harus diperbaiki lagi? Pihak travel jangan hanya menyediakan satu supir, harus dua supir. Harus dua supir disediakan, ya. Jangan cuma satu supir. Kelelahan supir itu, ngantuk supir itu membahayakan semua, ya. Jadi sediakan dua supir, itu minimal, ya. Boleh 3, ya terserah, asal jangan satu supir, ya. Jadi nanti kalau satu supir lelah bisa digantikan, yang lelah bisa istirahat tidur di dalam bis, nah, gitu ya. Lalu apalagi yang harus diperbaiki, yaitu adanya peran serta dari pemerintah, dalam hal ini tentu Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan harus turun tangan ngecek travel mengenai surat izinnya, kemudian mengenai layak atau tidak layaknya kendaraan itu harus dicek. Gitu. Jadi harus ada proaktif dari pemerintah. Jangan diam aja, ya. Jadi bukan study tournya yang dilarang, tapi sistemnya diperbaiki, bos. Sistemnya. Karena dalam kegiatan study tour itu banyak melibatkan pihak-pihak lain. Ya, ada rumah makan yang dilibatkan UMKM. Kenapa? Karena banyak kita itu yang ikut study tour itu makan di rumah makan itu. Ada yang pakai prasmanan dan lain sebagainya. Kemudian study tour itu melibatkan penyedia jasa hotel. Kita nginap di hotel. UMKM hotel itu juga dapat dari study tour. Kita nginap di hotel itu ada 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ya macam-macam. Itu tergantung tujuannya. Kemudian ada juga penyedia wisata, itu juga terlibat di sana, ya, dapat juga dari study tour, gitu. Jadi pikir dulu lah sebelum mengambil keputusan, gitu ya, dipikir dulu.
dirembukkan dulu gitu ya. Oke. Jadi jangan tiba-tiba ngambil keputusan dilarang, janganlah. Tapi dipikir kira-kira ini akan merugikan siapa gitu ya. Oke. Kemudian ada yang protes juga, ini study tour siswa-siswa ini pada bayar. Kenapa guru-guru tidak ikut bayar? Guru-guru ini gratis nih study tour. Gini ya, guru-guru itu kenapa mereka tidak bayar study tour? Karena selama study tour guru-guru itu bekerja itu mengawasi anak-anak 24 jam, memikirkan tempat makan, memikirkan mencari travel, memikirkan mencari tempat wisatanya, itu ya, mengawasi anak-anak. Kalau anak-anak ini nanti kumpul-kumpul, merokok, mabuk, itu perlu diawasi tuh, anak-anak ini rentan ya. Nah, kalau guru juga harus bayar, guru-guru ngapain ngawasin anak-anak? Kan udah bayar. Nah, kalau anak-anak tidak ngawasin, kacau balau itu. Jadi jangan berpikir guru itu enak-enak ketika study tour. Enggak, kerja itu bos. Kerja. Ya, ngawasin. Kadang tengah malam siapa yang keluar malam dari hotel, awasin bos. Gitu. Ya. Jangan dianggap guru itu enak study tour. Kalau harus milih nggak ikut. Capek ya study tour itu. Guru itu capek itu. Ya, ngumpulkan anak-anak banyak itu. Ya. Di rest area ngumpulin, nanti tempat makan ngumpulin lagi, di hotel ngumpulin lagi, dan lain sebagainya ngumpulin. Nah, itu ya alasan kenapa guru itu tidak bayar ketika study tour, karena guru itu sedang bertugas ya. Nah, kemudian namanya study tour, study belajar, tour itu jalan-jalan ya. Dari perjalanan itu harus ada yang didapat ya, ilmu harus ada, pengalaman harus ada. Nah, makanya dari study tour itu para panitia mencari tempat-tempat yang ada ilmunya. Misalnya kita datanglah ke Merapi. Nah, Merapi itu selain study tour kita belajar pengetahuan. Oh, ganasnya meletusan Gunung Merapi 2010. Oh, ini sisa-sisanya bisa kita lihat. Jadi pengetahuan. Nah, itu study. Ya, sambil tour. Gitu. Ya. Kemudian datang juga kita ke Jogja itu, ke Goa Pindul misalnya. Kita belajar di sana. Oh, ada goa di sini. Kenapa ini namanya Goa Pindul? Ada apa di dalam Goa Pindul? Isinya apa aja? Nah, berapa panjang Goa Pindul itu dari luar dari pintu masuk, pintu keluar. Belajar pengetahuan gitu. Namanya study tour. Nah, gitu ya. Jadi study tour itu bukan cuma-cuma, tapi ada pembelajaran di sana. Gitu. Nah, selain study tour itu ada juga namanya study industri. Ada namanya outing class. Nah, kegiatan-kegiatan ini melibatkan bus, melibatkan travel juga. Study industri itu biasanya dilakukan oleh anak SMK. Kelas 10, kelas 11 itu study industri. Berkunjung ke industri-industri, belajar produk-produk, gimana menciptakan produk dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan industri. Dan study industri biasanya cuma 1 hari, berangkat pagi, pulang sore, tapi tetap itu melibatkan armada bus. Nah, perlu juga bus yang layak. Makanya bus-bus itu perlu diperhatikan layak atau tidak layaknya ya. Kemudian ada juga outing class, belajar di luar kelas. Itu juga terkadang kita keluar juga itu. Kadang kalau di Jakarta keluar ke Bogor, pokoknya keluar itu, berangkat pagi, pulang
sore seharian gitu ya, belajar di luar itu juga melibatkan bus gitu. Nah kalau study tour itu biasanya cukup lama ya, ada 3 hari, ada 4 hari, ada yang 5 hari ya, tergantung tujuannya, jaraknya sejauh mana gitu ya. Oke, jadi itu ya saran saya buat pemerintah masalah study tour. Jangan dihilangkan study tournya, tapi diperbaiki sistemnya. Oke, itu saja masukan dari saya. Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Bye-bye.